Jangan lupa like dan subscribe ya guys, supaya Mimin semangat update-nya. Heavenly Transform Stage Latte Pace. Wajah Muchen dan Susuan mengambil ekspresi yang berbeda secara drastis saat mereka dengan waspada mengamati Bai Xuan. Yang terakhir berdiri sebagai sosok yang mengesankan yang dipenuhi riak-riak energi spiritual yang agung. Ekspresi mereka perlahan berubah menjadi kubur dan tekad. Penguasa kota Naga Putih adalah orang yang sangat sabar. Dia berhasil menyembunyikan kekuatan sejatinya, meskipun dia harus menderita kerugian besar saat melawan formasi patung batu. Pria yang sabar ini membuat hati mereka menjadi dingin. Tuan kota muda terluka parah oleh bocah itu. Bahkan sekarang, dia hanya bergantung pada seutas benang. Sesepuh berjubah abu-abu itu melaporkan dari belakang Bai Xuan. Nafsu darah di mata Bai Xuan berkobar saat dia memusatkan perhatian pada Muchen. Bahkan suaranya yang serak dipenuhi dengan keinginannya untuk membunuh. "Brat, kamu harus mulai berdoa agar aku tidak mendapatkanmu. Atau aku pasti akan menguliti kamu dan mengeluarkan tendon kamu, satu persatu. Aku akan membuatmu menyesal dilahirkan di dunia ini." Petik 2. Namun, Muchen tidak diaduk sedikit pun oleh ancaman Bai Xuan. Murid kulit hitamnya sama acuhnya seperti Bai Xuan tidak pernah berbicara. Ketika orang-orang Bai Xuan pertama kali menyerang mereka di hutan, dia sudah menyimpulkan bahwa hal seperti ini akan terjadi. Jadi, bahkan jika dia tidak melumpuhkan Bai Dong, hasilnya akan sama. Sisa-sisa dari Istana Naga Iblis berani bertindak begitu tidak bijaksana di benua Surga Utara. Tidakkah kamu takut bahwa Akademi Spiritual Surga Utara kita akan mengirimkan para ahli untuk memenggal kalian semua? Susuan dengan dingin memperingatkan. "Haha, apakah kamu berpikir bahwa benua ini milik Akademi Spiritual Northern Heavens kamu? Jika bukan karena insiden malang itu, Istana Naga Iblis kita akan menghancurkan Akademi Spiritual Surga Utara kamu. Dan kau masih berani melontarkan omong kosong di sini." Bai Xuan tertawa. "Kaulah yang kalah. Itu masih fakta." Muchen tersenyum, saat dia menyodok luka bernanah dan menarik Bai Xuan kembali ke kenyataan. Senyum di wajah Bai Xuan lenyap saat telapak tangannya perlahan menyatu. Dalam sekejap, tombak merah darah buas muncul di tangannya, memancarkan aura yang menakutkan dan sangat menakutkan. Jelas bagi semua orang bahwa ini adalah artefak spiritual tingkat tinggi ominous. Karena kamu suka berbicara tentang kenyataan, maka aku akan memberitahu kalian apa yang akan kamu hadapi sekarang adalah kenyataan, bocah dari Akademi Spiritual Surga Utara. Tatapan Bai Xuan dingin. Dia mengambil langkah maju dan tombak panjang berwarna merah darah bergetar. Sinar merah darah torrential melonjak. Dalam sinar cahaya itu, seolah-olah laut yang meluap terbuat dari darah. Bau darah menyebar ke seluruh langit dan bumi. Tombak lautan yang menelan darah. Ledakan, sinar merah menyebar seperti sungai darah saat mereka menyapu Muchen dan Susuan dari segala arah. Muchen dan Susuan menyipitkan mata saat melihat mereka. Bai Xuan telah menjadi tahap akhir tahap transformasi surgawi untuk memulai. Jika kamu menambahkan pada kekuatan artefak spiritual ominous high rank, maka dia seperti harimau yang menumbuhkan sayap. Wajah menawan Susuan menjadi suram saat dia melepaskan energi spiritual agungnya sendiri. Mutiara spiritual air padat di tangannya juga meledak dengan cahaya dan gelombang biru energi spiritual murni menjadi seberat pegunungan. Gelombang berputar menjadi penghalang besar, melindungi dirinya dan Muchen. "Kamu hanya tahap tengah transformasi surgawi, tapi kamu masih berpikir kamu bisa menahan seranganku." Bai Xuan dengan dingin tersenyum melihat pertahanan Susuan. Tombak di tangannya bergetar ketika sinar cahaya berdarah berkumpul di ujungnya, seolah-olah sungai. Darah berkumpul di baskom pada titiknya. Kemudian, tanpa peringatan, tombak itu didorong ke depan dan menabrak penghalang air biru. Bang! Energi spiritual yang mengerikan menyapu mereka, meskipun penghalang air biru berhasil menghentikan serangan. Namun, Bai Xuan menggeram saat dia memaksa ujung tombak berdarah lebih keras, sampai akhirnya merobek penghalang air. Bang! Penghalang air meledak ke arah luar dan berubah menjadi kabut saat menyebar. Wajah Susuan memucat ketika tetesan darah muncul di sudut mulutnya. Tombak aura amat tebal merobek langit dan menembak ke arahnya. Gelombang energi spiritual mengumumkan pedang panjang Qian saat terbang keluar dari belakangnya dan bertemu dengan tombak berwarna merah darah. Klang! Bentrokan logam bergema dan aura spiritual melonjak.
Longsword jatuh kembali dan merobek daging di antara ibu jari Mu Chen dan telunjuk, di mana dia memegang gagangnya. Darah segar mengalir ke bilah pedang saat dia mundur beberapa langkah. Emosinya melonjak ketika wajahnya pucat. Kakak, jeritan alarm terdengar dari suatu tempat di belakang mereka. Dengan embusan angin, Su Linger, Guo Xiong, dan Li Qing terbang dan mendarat di samping Mu Chen dan Susuan. Wajah mereka berubah ketika mereka menyadari bahwa mereka berdua terluka parah. Selama perjalanan ini, Susuan selalu tenang dalam pertengkarannya. Dia bisa dengan mudah mengalahkan semua lawannya. Demikian juga, Mu Chen tidak terlihat kuat di luar, tetapi dia bisa menarik keajaiban dan membalikkan hampir semua situasi. Sebelum mereka menyadarinya, mereka berdua telah menjadi anggota penting dari pesta kecil mereka. Tapi sekarang, keduanya terluka parah. Sekarang, beberapa kekuatan telah berhasil berkumpul di kedalaman cekungan. Namun, mereka dengan cepat mundur dengan ekspresi ketakutan ketika mereka merasakan kekuatan Bai Xuan. Bahkan fraksi pedang biduk surgawi dan sekte Ertenwei berhati-hati dalam mengambil tindakan. Setiap tingkat tahap transformasi surgawi memiliki celah besar ke tingkat berikutnya. Kedua pasukan secara kolektif memiliki 4 ahli tahap awal transformasi surgawi, tetapi bahkan mereka akan dibantai hanya dalam beberapa pukulan terhadap seseorang seperti Bai Xuan. Itulah perbedaan antara tahap awal tahap transformasi surgawi dan tahap akhir. Brat, kamu harus pintar dan menyerahkannya. Mungkin aku akan membiarkanmu mati dengan cepat, kata Bai Xuan saat dia melayang di udara, dipenuhi dengan cahaya merah berdarah. Matanya tajam saat menatap Mu Chen. Mu Chen dengan dingin balas tersenyum. Bai Xuan ini memang sangat kuat, terutama dengan artefak spiritual tingkat tinggi. Dia sangat kuat untuk seseorang yang masih dalam tahap transformasi surgawi. Tetapi jika dia berpikir bahwa dia bisa membuat Mu Chen merendahkan diri dalam ketakutan, maka dia masih terlalu naif. Jika Mu Chen tidak memiliki trik penyelamatan nyawa, bagaimana mungkin dia berani melawan Bai Xuan? Tangan Mu Chen perlahan ditutup saat api hitam melonjak di kedalaman matanya. Sepertinya dia harus meminjam kekuatan 9 Netebert saat ini. Dia harus membayar harga yang layak, tetapi dia tidak bisa khawatir tentang itu sekarang. Tetes. Pikiran melintas di hati Mu Chen dan lebih banyak darah menetes dari ujung pedang ke pilar iblis hitam di bawah kakinya, dan menghilang. Onom, lihat pilar batu hitam itu. Seseorang berteriak kaget. Tanda merah gelap perlahan menyala di permukaan pilar batu yang hancur, satu-satunya yang masih berdiri di tengah cekungan hitam. Bahkan langit dan bumi tampak berwarna merah. Mu Chen juga kaget dengan perubahan aneh dan dia meraih pergelangan tangan Susuan. Pergi dari pilar batu. Pada saat peringatannya mendarat di telinga mereka, dia sudah mengambil Susuan dan mundur. Yang lain segera mengikuti, mencoba pergi. Mata Bai Xuan berubah dingin saat dia mengikuti juga. Ledakan. Seketika Bai Xuan meledak, pilar iblis hitam meledak dengan cahaya berdarah yang menyilaukan. Cahaya melonjak ke awan seperti kolom darah merah dan menyebar ke langit, mengubahnya menjadi lautan darah. Riak tak menyenangkan menyebar di bawah langit. Itu membuat artefak spiritual tingkat tinggi yang tidak berminyak di tangan Bai Xuan terlihat seperti mainan yang rapuh. Peristiwa mendadak mengejutkan semua orang yang hadir. Bahkan wajah Bai Xuan mengambil perubahan drastis. Dia merasakan riak menakutkan dan tak terlukiskan dari langit darah itu. Apa pilar batu hitam itu? Kenapa begitu mengerikan? Bai Xuan menatap pilar bertanda cakar dengan kaget. Mungkinkah pilar batu itu adalah harta tertinggi dari treasury roh ini? Hati Bai Xuan bergetar. Misinya adalah untuk mengambil harta tertinggi dari treasury spirit sovereign naga putih. Namun, dia tidak memiliki informasi rinci tentang karakteristik harta karun itu. Pada awalnya, dia pikir itu adalah pir spiritual putih yang direbut Mu Chen. Energi spiritual yang dipancarkan memberitahunya bahwa itu kemungkinan besar peringkatnya sebagai harta tertinggi. Tapi sekarang, pilar hitam misterius ini bahkan lebih mengejutkan. Itu sangat mengerikan, bahkan Bai Xuan tidak berani bergerak. Lautan awan berdarah menyebar dan menutupi seluruh dimensi. Semua orang menyaksikan dengan kaget ketika ruang di sekitar mereka berputar dan tampak siap hancur. Bahkan ruang misterius ini tidak bisa menekan pilar batu yang menakutkan itu. Banyak ahli menjadi kewalahan dengan kejutan. Harta macam apa itu? Mungkinkah itu artefak ilahi? Ruang akan hancur. Bai Xuan memperingatkan. Mu Chen dan yang lainnya segera mengedarkan energi spiritual mereka untuk menjaga tubuh mereka. Bang!
Yang bisa dilakukan Bai Xuan hanyalah mengepalkan tinjunya karena dia tidak lagi berani bergerak. Dia segera mengedarkan energi spiritualnya untuk melindungi dirinya sendiri. Bang! Ruang berputar sampai mencapai batasnya. Dengan bang, itu hancur seperti cermin, mengirimkan riak-riak kekerasan melalui jalinan ruang di sekitar mereka. Satu pusaran ruang muncul satu demi satu dan melahap orang-orang yang masih terjebak di dalam. Sebelum siapapun di pesta mereka dapat mengatakan apapun, mereka juga diselimuti oleh pusaran ruang dan menghilang. Tanda pisah, tanda pisah. White Dragon Hillock. Jauh di kejauhan, serangkaian lubang muncul di langit. Banyak tokoh jatuh seperti sampah yang dibuang ke tempat sampah. Mu Chen dan kelompoknya beruntung, karena mereka tidak dipisahkan saat mereka diusir. Mereka menstabilkan kejatuhan mereka dan mendarat bersama di puncak gunung. Segalanya, Su Xuan berkata dengan takjub ketika dia melihat angka-angka yang menyedihkan yang menghiasi pegunungan. Pilar batu hitam apa itu? Mengerikan sekali, Guo Xiong bertanya, tercengang. Ruang yang diciptakan oleh White Dragon Sovereign sangat stabil. Namun, itu telah dengan mudah dihancurkan oleh pilar batu hitam. Hanya para ahli seperti White Dragon Sovereign, atau lebih kuat, yang bisa mencapai sesuatu seperti itu, kan? Mu Chen tenggelam dalam pikirannya. Dia pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Dia mengerti bahwa pilar iblis hitam adalah harta tertinggi yang dicuri Sovereign Naga Putih dari tempat naga iblis. Namun, benda itu terlalu jahat. Bahkan Mu Chen waspada menyentuhnya. Kita harus pergi sementara Bai Xuan tidak memperhatikan kita. Mu Chen menyatakan, Bai Xuan itu memang tangguh. Akan lebih baik jika mereka bisa menghindarinya. Kalau tidak, pertempuran sampai mati tidak akan terhindarkan. Su Xuan dan yang lainnya mengangguk ketika mereka berbalik dan bersiap untuk pergi. Namun, saat itu mereka melakukannya, Mu Chen melihat celah. Baru muncul di depan mereka dan semburan energi tak menyenangkan melonjak keluar. Sebelum dia bahkan bisa bereaksi, cahaya berdarah meledak dari celah dan memukul Mu Chen mati di antara matanya yang melebar. Tubuh Mu Chen menegang. Dia bisa merasakan aura mengerikan yang sangat menakutkan menyebar ke seluruh tubuhnya, yang berasal dari pilar iblis hitam. Artefak Min primordial, ledakan, aura mengerikan meledak dari tubuh Mu Chen. Matanya langsung berubah merah karena haus darah yang luar biasa melonjak dari lubuk hatinya dan mencoba menyalip pikiran rasionalnya. Namun, Mu Chen akan tetap stabil dan tegas. Dia masih bisa berpegang teguh pada kesadaran, bahkan dalam situasi seperti itu. Dia segera mengedarkan seni pagoda hebat, menggunakan energi spiritualnya untuk menjaga aura amat buruk yang menyerang. Dia tahu bahwa jika pikirannya menyerah pada aura amat buruk, maka dia tidak lebih dari boneka yang membunuh. Sial, jantungnya menderu dengan marah ketika dia mati-matian mencoba menahan invasi aura yang sangat buruk itu. Su Xuan dan yang lainnya mencoba masuk ketika mereka melihat kesulitan Mu Chen. Namun, mereka berhenti kaget ketika mereka melihat tubuhnya mulai bergetar tak terkendali dan matanya menjadi merah padam. Mu Chen, apa yang terjadi? Su Linger dengan cemas berteriak. Aura amat sangat berat. Wajah menawan Su Xuan berubah saat dia melanjutkan, bisakah aura ini menyerbu dia ketika dia berada di Spirit Treasury? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Guo Xiong dengan segera bertanya. Aura amat buruk ini terlalu menakutkan, bahkan dimensi White Dragon Sovereign yang dibuat secara pribadi tidak bisa menahannya. Dan Mu Chen telah terinfeksi. Bukankah ini mantra bencana baginya? Kita harus keluar dari sini dulu. Su Xuan berkata melalui giginya. Dari semua waktu untuk sesuatu terjadi, ada sesuatu yang salah sekarang. Dan sesuatu telah terjadi pada Mu Chen. Kekuatan bertarung mereka akan turun, dan kondisi lokasi mereka saat ini sangat mengecewakan. Setelah semua, Mu Chen berhasil mencuri mutiara spiritual putih. Jika mereka tinggal di sini, maka mereka pasti akan menarik lebih banyak perhatian yang tidak diinginkan. Ian Ni, Li Qing dan tiga lainnya dengan cepat mengangguk, lalu menyeret Mu Chen dengan mereka saat mereka meledak dari White Dragon Hillock dengan kecepatan kilat. Jauh di puncak gunung, Bai Xuan terwujud. Matanya gelap saat dia melihat ke arah bahwa pesta Mu Chen telah menghilang. Di bawah permukaan, Bai Xuan sangat marah. Jika pilar iblis hitam aneh itu adalah tujuannya, maka dia telah gagal misinya. Dan sekarang setelah treasury roh telah hancur, jejak pilar iblis hitam telah hilang bersamanya. Dia bahkan tidak tahu bagaimana memulai pencarian. Mengingat keadaannya, Bai Xuan telah gagal misinya.
Jika dia kembali dengan tangan kosong, maka dia akan dihukum berat. Dia harus menebus kegagalan ini, entah bagaimana. Mungkin, jika dia membunuh Mu Chen dan kelompoknya, dan mencuri mutiara spiritual naga putih, maka dia mungkin bisa menebus dirinya sedikit. Paling tidak, mereka akan menyelamatkan hidupnya. Kalau tidak, dia mungkin menemukan kepalanya terpisah dari bahunya, bahkan jika ayahnya adalah penatua dari istana naga iblis. Mencoba pergi, sungguh mimpi pipa. Petik 2, dia berubah menjadi seberkas cahaya pelangi dan mengejar mereka. Di dalam tubuh Mu Chen, aura amat buruk merah menjatuhkan pertahanannya, satu demi satu. Itu dibebankan seterusnya, menghancurkan apapun yang bisa dilemparkan Mu Chen saat menginvasi tubuhnya lebih jauh dan menghindari kemauannya. Tapi sama seperti Mu Chen hendak runtuh dari mengamuk aura, pekikan yang jelas merobek tubuhnya. Pria muda itu langsung merasa lega setelah mendengar suara itu, Deneter-Netebert akhirnya bergerak. Ledakan, api hitam menyapu dari laut aura Mu Chen dan melonjak seperti gelombang pasang. Mereka berselisih dengan aura merah dan mulai melahap satu sama lain seperti binatang gila. Rasa takut kesurupan akhirnya terangkat sedikit. Tapi sebelum Mu Chen bisa menghela nafas lega, 9 Netebert berbicara dengan suara serius. Hati-hati, pilar iblis ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Dalam kondisi aku saat ini, bahkan aku tidak bisa menahannya. Petik 2, apa? Hati Mu Chen menerima sentakan. Bahkan Nine Netebert tidak dapat mengalahkan pilar iblis aneh itu. Apa itu tadi? Jika aku menebak dengan benar, pilar iblis ini adalah artefak primordial ominous yang sangat kuat. Bahkan seorang ahli sovereign tidak akan bisa menekannya. 9 Netebert berpikir kepadanya. Ada ketakutan yang tidak bisa disembunyikan dalam suaranya. Artefak ominous primordial. Mu Chen tidak bereaksi terhadap frasa, itu jelas pertama kalinya dia pernah mendengarnya. Bukannya itu penting. Situasinya masih tidak lebih baik. Lalu apa yang kita lakukan? Mu Chen bertanya sambil tersenyum pahit. Jika 9 Netebert bahkan tidak bisa mengalahkan artefak primordial ominous ini, maka tidakkah ia akan kehilangan kendali atas tubuhnya karena itu? 9 Netebert terdiam lama. Mungkin kamu bisa memancing artefak primordial ini ke laut aura kamu. Petik 2. Apa? Mu Chen kaget. Itulah alasan mengapa dia berjuang mati-matian. Dan sekarang 9 Netebert benar-benar ingin dia membiarkannya masuk ke laut auranya. Setelah pilar ini mengambil alih tempat itu, Mu Chen akan pasrah pada hukuman abadi. Jika aku dengan kekuatan penuh, aku mungkin bisa melawannya, lanjut 9 Netebert. Lagi pula, bukankah ada hal lain di dalam tubuhmu, selain diriku? Mu Chen bingung sejenak sebelum dia menyadari apa yang 9 Netebert bicarakan. Apakah kamu berbicara tentang kertas hitam misterius itu? Iya nih. Petik 2. Apa itu kertas hitam? Mu Chen tersenyum pahit. Mengapa begitu banyak hal yang tidak diketahui memiliki kecenderungan menumpuk di dalam dirinya? Dia masih tidak tahu bagaimana cara menggunakan kertas hitam misterius itu. Kertas hitam itu mengandung riak energi purba. Tampaknya itu adalah kitab suci Dewa Purba, meskipun salinannya tidak lengkap, 9 Netebert menjelaskan. Apa kitab suci Tuhan primordial? Mu Chen kosong bertanya, itu adalah sesuatu yang mirip dengan seni spiritual dewa tingkat dewa, kecuali jauh lebih kuat. Catatan kuno menggambarkan kemampuan ilahi sebagai menantang surga. Kapanpun kitab suci Tuhan Purba muncul, lupakan penguasa biasa, bahkan penguasa bumi dan surgawi akan berbondong-bondong ke sana. Kitab suci primordial God dapat membantu mereka mengambil langkah lebih besar dalam jalur kultivasi mereka. Petik 2, Mu Chen tertegun. Jadi, bahkan para pakar sovereign pun tertarik. Dia tidak pernah membayangkan bahwa selembar kertas hitam misterius ini akan memiliki sejarah yang begitu kaya. Sayang sekali itu tidak lengkap. Ingat bunga mandala di laut aura kamu. Itulah arai segel ilahi. Jika kamu memikat artefak min primordial ke laut aura kamu, kamu dapat menggunakan bunga itu untuk menekannya. Petik 2, Mu Chen mengalihkan pikirannya ke arah aura lautnya, ke arah bunga mandala ungu gelap diam-diam mengambang di atas selembar hitam. Dia tidak bisa merasakan riak mengejutkan yang dilepaskan darinya. Tapi Mu Chen tidak tertipu, dia sudah mengalami betapa dahsyatnya bunga mandala itu. Kembali ketika 9 Netebert mencoba untuk mengambil alih tubuhnya, itu telah ditekan dan disegel oleh bunga yang sama ini. Kalau begitu mari kita coba. Petik 2, Mu Chen bukan tipe orang yang bimbang.
Artefak ominous primordial begitu kuat sehingga bahkan 9 Netherber tidak bisa menentangnya, jadi dia tidak punya pilihan selain bergantung pada kartu truf yang tersembunyi. Benar, ada beberapa risiko yang terlibat, tetapi itu masih lebih baik daripada duduk diam dan menunggu kematian datang. Petik 2. Sekarang Mu Chen telah memutuskan tindakannya, dia memotong semua pikiran ragu-ragu. Dia memalingkan pikiran dan semua energi spiritualnya, termasuk upaya yang telah dia habiskan untuk menjaga aura mengerikan di teluk kembali ke laut auranya. Api hitam Nine Netherberg yang megah juga dengan cepat surut. Ledakan, saat dia dan burungnya mundur, aura mengerikan itu dengan panik menyerbu. Pilar iblis hitam berdengung saat melayang di jantung aura amat buruk. Kemudian, saat Mu Chen dengan gugup menyaksikannya, itu berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan menyerbu ke laut auranya, meninggalkan embusan angin yang sangat kencang di belakangnya. Angin bertiup di dunia nyata. Susuan dan yang lainnya bergerak secepat yang mereka bisa sementara Guo Xiong dan Li Qing membawa Mu Chen yang tampaknya tidak sadar. Seluruh tubuhnya memerah dan otot-ototnya terluka. Cepat, kita bisa melakukan brainstorming cara untuk mengeluarkan aura mengerikan dari dia, setelah kita meninggalkan White Dragon Hillocks, desak Susuan sambil terus melihat dari balik bahunya. Dia tidak bisa melihat orang mengejar mereka, tetapi dia masih merasa gelisah untuk beberapa alasan. Apakah Baisuan benar-benar melepaskan mereka, begitu saja? Sebuah pikiran melintas di benaknya dan wajahnya berubah secara drastis. Cermat, ledakan, petir merah menyala dari puncak gunung di depan, dan melesat ke arah Sulinger. Susuan mengangkat tangan batu gioknya dan dinding air berwarna biru melonjak dari mutiara spiritual air padat. Bang! Pukulan merah menghantam gelombang dan menyebarkan riak kuat energi spiritual dan air. Uap naik dari energi tumbukan. Pesta itu berhenti ketika mereka berbalik ke arah gunung dengan ekspresi jelek di wajah mereka. Sosok jahat seperti dewa berdiri di puncak itu, memegang tombak merah tua, dan menatap mereka dengan jengkel. Ini Baisuan, seru Guo Xiong. Jadi dia mengejar mereka, seperti yang diharapkan. Aku sudah mengatakannya. Tidak ada dari kalian bocah yang melarikan diri hari ini. Baisuan mengumumkan sambil memandang rendah pada pesta susuan. Detak jantung mereka dipercepat saat mereka melihat haus darah mentah di matanya. Kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sulinger bertanya dengan cemas. Baisuan terlalu kuat untuk mereka tangani. Selain itu, salah satu pejuang utama mereka dalam keadaan koma. Mereka benar-benar dirugikan. Mata indah Li Qing dengan dingin balas menatap Baisuan. Linger, kamu membawa Mu Chen ke lokasi yang aman. Guo Xiong dan aku akan membantu adikmu. Petik 2. Tidak mungkin Susuan bisa menang melawan Baisuan. Tapi Li Qing dan Guo Xiong mungkin bisa menghilangkan tekanan dari bahunya. Wajah menawan Sulinger dipenuhi dengan kecemasan. Dia tahu bahwa mereka tidak dapat mengubah situasi mereka, bahkan jika mereka bertiga bekerja bersama. Susuan menghela nafas dengan suara rendah. Kami akan melakukan yang terbaik untuk menunda Baisuan. Jika kamu bisa, kamu harus membawa Mu Chen dan melarikan diri di depan kami. Petik 2. Kakak, Sulinger terkejut. Berhenti. Kami tidak memiliki opsi lain. Ekspresi manis Susuan berubah dingin. Itu adalah satu ekspresi yang hampir tidak pernah dibuatnya. Sulinger menggigit bibir kemerahannya dan mengangguk, meskipun matanya penuh dengan air mata. Akhirnya, dia memegang Mu Chen dan mundur, meskipun dia mendarat sebentar di gunung yang jauh dan dengan gugup melihat kembali ke konfrontasi. Baisuan hanya mengawasinya pergi. Kemudian, dia mengangkat tombak merah darahnya dan menginjak satu kaki. Seluruh gunung bergetar. Akhirnya, dia berbicara, dengan suara yang sepertinya mengandung semua haus darah antara langit dan bumi. Persiapkan kata-kata terakhirmu. Kalau begitu, bersiaplah untuk mati. Petik 2. Ditekan, Susuan, Guo Xiong, dan Li Qing berdiri di hutan gunung. Energi spiritual agung menyapu mereka seperti badai. Bahkan lautan pohon pun bergerak dan membungkuk di bawah tekanannya. Susuan adalah yang paling kuat di antara mereka, dia sudah menjadi Heavenly Transform Stage Middle Phase. Dia juga memiliki mutiara spiritual artefak spiritual air pada tingkat tinggi, jadi kekuatan bertarungnya jauh lebih besar dari biasanya. Li Qing berguna jika dia meminjam kekuatan gelang roh drakonik. Itu berarti Guo Xiong adalah yang terlemah di antara mereka, namun, teknik kultivasinya berfokus pada pertahanan, jadi dia membuat perisai yang sangat tangguh.
Jika mereka bertiga menyatukan kekuatan mereka, mereka bisa menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Tetapi bahkan kemudian, mereka bertiga tidak memiliki keyakinan bahwa mereka bisa mengalahkan Bai Xuan. Tetapi mengingat keadaan mereka juga tidak bisa pasrah. Mereka harus bertarung, bahkan jika mereka tahu bahwa mereka akan mati. Sekelompok bocah bodoh. Petik 2. Mata Bai Xuan dingin saat dia menilai mereka bertiga. Kemudian, melontarkan senyum dingin saat dia mencengkeram tombak merahnya. Matanya berubah tajam dan merah saat dia melangkah maju dan gelombang energi spiritual yang menakutkan meletus seperti gunung berapi. Tekanan energi spiritual yang menakutkan menyapu mereka. Pergi. Mata menawan Susuan terfokus saat dia berteriak. Dia adalah yang pertama meledak ke depan dengan tangan batu giok di udara. Mutiara spiritual air padat bercahaya menembak ke depan dan mengangkat gelombang biru pegunungan yang menyapu Bai Xuan. Mengaung, Li Qing mengedarkan energinya melalui salah satu gelang roh drakonik, yang dengan cepat berubah menjadi naga banjir merah tua. Itu meraung dengan energi spiritual yang menakutkan dan dibebankan ke Bai Xuan. Guo Xiong juga menggeram dan energi spiritual kuning gelap menyapu. Dia mengencangkan jari-jarinya dan perisai berwarna serupa muncul, diukir dengan gunung-gunung berat, dan mengeluarkan aura berat yang tak terbatas dan kemantapan. Kelancangan. Senyum dingin Bai Xuan hanya tumbuh lebih luas saat dia menyaksikan mereka melancarkan serangan menakutkan mereka kepadanya. Wujudnya meledak ke depan dan tombak merah tua bergetar ketika energi spiritual yang agung melonjak seperti sungai-sungai darah untuk memenuhi serangan mereka. Bang! Sebuah badai energi spiritual yang menakutkan melecut dan menghancurkan kekacauan di hutan di bawah ini. Semuanya meledak menjadi pertempuran. Ledakan. Seperti binatang buas tertinggi yang tak menyenangkan dari zaman kuno, pilar iblis hitam merobek laut aura Mu Chen dengan aura amat buruknya. Saat pilar iblis menabrak laut aura Mu Chen, dia langsung disalib oleh rasa sakit yang intens. Rasanya seperti auranya laut akan hancur. Aura mengerikan mengalir ke dalam dirinya seperti sungai berdarah. Pilar iblis hitam berdengung, seolah merayakan fakta bahwa itu telah menaklukkannya. Roh Mu Chen berdiri dari tempatnya di roda energi spiritual. Wajahnya yang kecil tampak muram ketika dia melihat aura mengerikan itu. Di belakangnya di Mandala, 9 Netebert juga berdiri, mengepakkan sayap yang terbungkus api, dan melayang. Bersama-sama, mereka dengan hati-hati menonton pilar iblis hitam. Kamu mengaktifkan bunga Mandala, aku akan tetap sibuk, kata 9 Netebert. Baik, petik 2, Mu Chen mengangguk dan arwahnya bergerak ke atas bunga Mandala dan duduk. Pada tahap saat ini, ia tidak bisa mengendalikan bunga Mandala yang tumbuh dari kertas hitam, namun, itu sudah ada di dalam dirinya selama bertahun-tahun, jadi dia akrab dengan itu. Dia, setidaknya bisa sedikit mengaktifkannya. Li, 9 Netebert mengepakkan sayapnya dan menangis dengan keras. Aura amat buruk dan lautan api hitam yang menghancurkan bumi menyapu pilar iblis hitam. Onom, pilar iblis hitam merasakan serangan itu dan segera membalas. Dengung berdering lebih keras saat aura berdarahnya tumbuh lebih padat dan menabrak api hitam seperti dua gelombang bertabrakan dan menghancurkan satu sama lain. Meskipun 9 Netebert tidak dengan kekuatan penuh, tampaknya pilar iblis hitam juga tidak. Keduanya jatuh ke jalan buntu ketika tak satu pun berhasil meraih posisi atas. Namun, itu masih bukan kabar baik bagi Mu Chen. Aura amat buruk itu terlalu menindas, itu akan merusak tubuhnya jika tinggal di sini terlalu lama. Dia harus menyelesaikan ini sesegera mungkin. Roh Mu Chen diam-diam duduk di bunga Mandala. Meskipun dia mengerti urgensi situasi di depannya, dia tidak panik. Dia tahu bahwa panik tidak akan membantunya menyelesaikan masalahnya. Pikirannya berangsur-angsur tenang saat dia memblokir semua indera eksternal dan menenggelamkan pikirannya ke dalam bunga Mandala tempat dia duduk. Saat pikiran Mu Chen tenggelam ke dalam bunga Mandala, otot-otot wajahnya yang kencang berangsur-angsur mengendur, dan pandangan damai mengambil tempatnya. Rasa semangat yang tak terlukiskan dan niat mendalam yang tak terbatas berdesir di dalam hatinya. Mandala di bawahnya mulai memancarkan cahaya ungu gelap, dan kelopaknya yang indah perlahan-lahan terbuka. Namun, ada juga kekuatan yang menakutkan di dalam keindahannya. Cahaya ungu berdesir dan dikumpulkan menjadi bola cahaya di sekitar bunga Mandala. Mu Chen memiliki sensasi samar nyanyian Sanskerta kuno bergema dan mendengung melalui aura lautnya. Ketika suara itu mencapai aura berdarah yang mengerikan, riak menyebar di permukaannya yang biadab dan menenangkannya. Pilar iblis hitam di dalam lautan darah berkedip dengan tanda merah.
Bahasa Sanskerta kuno bergema di laut aura Mu Chen membuatnya merasa tidak nyaman. Namun, perasaan itu hanya memicu kemarahannya dan meledak dengan kemarahan yang tak terbantahkan, menerobos lautan api hitam 9 Netebird. Biarkan saja. Petik 2. Tepat ketika Nine Netebird sedang bersiap untuk terlibat kembali, itu dikejutkan oleh suara dari belakang. Makhluk itu berbalik menghadap Mu Chen, yang masih duduk di bunganya. Matanya sudah terbuka, tetapi itu adalah warna ungu gelap yang aneh. Saat roh Mu Chen melompat dari bunga mandala, bunga itu meledak dengan sinar cahaya ungu gelap. Sinar saling terkait satu sama lain dan membentuk jaring cahaya ungu. Tenunan jaring cahaya berlayar di udara dan mendarat dengan sempurna di pilar iblis hitam. Saat pilar itu ditangkap oleh jaring, aura amat berdarahnya tersebar. Onom. Rune berdarah muncul di permukaan pilar iblis hitam saat itu berubah menjadi berbagai bentuk dalam upaya untuk melarikan diri dari jaring. Akhirnya, ia menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh dengan jaring cahaya. Jaring ungu muda ini tidak sesederhana kelihatannya. Itu tampak seperti sinar cahaya, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, garis-garis itu sebenarnya adalah sungai-sungai rune mistis. Rune itu adalah alasan mengapa pilar iblis hitam tidak bisa membebaskan diri. Mandala ungu perlahan beredar dan menarik pilar iblis hitam, seperti perangkap terbang Venus yang menangkap mangsanya. Ledakan, lautan pilar berdarah melonjak saat ia berjuang mati-matian. Perlahan, aura amat buruk yang kuno bahkan berhasil menghentikan tarikan mandala. Bunga mandala adalah keberadaan yang misterius, tetapi pilar iblis hitam sama kuatnya. 9 Netebird, serang itu. Mu Chen mendesak ketika dia melihat perjuangan gila pilar. 9 Netebird mengangguk dan mengepakkan sayapnya. Api hitam berkumpul dan berubah menjadi sepasang sayap hitam tak berbentuk yang terbakar dengan cahaya gelap, namun tidak ada nyala api dari permukaannya. Meski begitu, Mu Chen bisa merasakan energi menakutkan berkumpul di sana. Sayap hitam membawa pemiliknya ke depan dalam seberkas cahaya, tepat ke pilar iblis dengan kecepatan kilat. Pilar itu mengguncang kekuatan tabrakan dan dikirim terbang. Bunga mandala tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menariknya ke depan. Saat pilar iblis hitam ditarik ke dalam bunga mandala, kelopak yang indah itu bangkit dan menutup bunga itu menjadi kuncup yang kencang. Rune bersinar melayang di atas kelopak dan berubah menjadi belenggu ungu, mengikat pilar iblis hitam. Bentrokan, pilar iblis hitam terus berjuang dan rantai berdenting dan berdentang sebagai tanggapan. Namun, jumlah belenggu hanya meningkat, sampai pilar iblis hitam disegel sepenuhnya. Mu Chen dan Nine Netebird tiba-tiba merasa seolah-olah beban berat telah diangkat dari pundak mereka. Roh Mu Chen hati-hati mendekati bunga mandala. Pilar iblis hitam masih menjulang tinggi, meskipun sekarang terbelit belenggu ungu yang tak terhitung jumlahnya dan energinya yang kuat telah ditekan. Aku akhirnya berurusan dengan pria besar itu. Petik 2. Mu Chen tersenyum saat dia melihat ke pilar hitam yang compang camping. Matanya tiba-tiba fokus pada sesuatu dan berkata dengan heran, sepertinya ada nama yang tertulis di situ. Dia mempelajari karakter kuno dan mengerutkan alisnya. Kata-kata ini sangat sulit dikenali. Hebat, Meru, pilar iblis. Mu Chen bergumam, apakah pilar iblis Meru besar, nama item ini? Dia kembali ke Nine Netebird. Kamu harus tahu sesuatu tentang itu, kan? Karena kamu sudah hidup begitu lama. Jika mereka berbicara tentang pengetahuan dan pengalaman, Nine Netebird jelas memiliki lebih dari dia. 9 Netebird menatapnya sejenak, lalu melotot dan mengepakkan sayapnya. Di antara 9 Netebird, aku baru saja mencapai dewasa. Mu Chen terkejut, kamu sudah sangat kuat, meskipun kamu baru saja mencapai usia dewasa. 9 Netebird dengan bangga mengangkat lehernya yang ramping dan anggun. Apakah kamu berpikir bahwa jenius absolut hanya ada di antara umat manusia kamu? Mu Chen menggosok hidungnya. 9 Netebird dengan malas mengintip ke arah Mu Chen. Ngomong-ngomong, kamu sebaiknya memikirkan bagaimana menghadapi akibat dari apa yang baru saja terjadi. Meskipun pilar iblis hitam telah disegel, itu masih meninggalkan sejumlah besar aura amat buruk di dalam tubuh kamu. Jika kamu tidak segera menyingkirkannya, tubuh kamu akan terkorosi. Petik 2. Mu Chen tersenyum dan menyipitkan matanya, saat senyum bersemangat naik di sudut mulutnya. Dia tidak terkejut, tentu saja dia sudah tahu itu. Aura mengerikan ini juga merupakan bentuk energi, aku mengerti, aku perlu menggunakannya berikutnya. Petik 2. Tidak akan mati. Ledakan,
energi spiritual yang dahsyat menyapu hutan seperti badai, meratakan pohon-pohon dengan kekuatan belaka. Klang, energi spiritual berdarah mengoyak langit dengan keras. Setiap kali salah satu lawannya, gelombang biru atau naga merah, dikenakan padanya, mereka terlempar kembali. Tak satu pun dari mereka yang bisa menandingi kekuatannya. Susuan dan Li Qing pucat, terutama Li Qing, yang dadanya berat naik turun. Meskipun dia memiliki artefak spiritual tingkat tinggi, gelang roh drakonik, dia masih hanya pada tahap transformasi kuasi surgawi. Ada terlalu banyak jarak antara dirinya dan Bai Xuan. Jika Susuan tidak menekannya, dia mungkin akan kalah sekarang. Meski begitu, situasinya tidak menggembirakan. Berapa lama kalian bisa bertahan? Tombak berdarah di tangan Bai Xuan bergetar dan haus darah setajam silet menyapu sekelilingnya. Dia dengan dingin tersenyum pada dua wanita muda yang mundur. Susuan menggertakkan giginya saat dia terus mengedarkan mutiara spiritual air padat untuk menahan serangan Bai Xuan yang datang. Aku sudah selesai bermain-main. Aku tidak membuang waktu lagi untukmu. Bai Xuan mengumumkan saat matanya berubah dingin. Semakin lama ini berlarut-larut, semakin tipis kesabarannya. Meskipun dia masih mengendalikan situasi, dia masih harus berurusan dengan mereka dengan cepat untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Ledakan, saat kata-katanya mendarat, dia mengencangkan cengkeramannya pada tombaknya yang berdarah dan matanya menjadi dingin. Energi spiritual tanpa batas menyapu, dan langit tampak gelap sebagai tanggapan. Garis-garis cahaya merah darah menerangi langit di belakangnya, melonjak, dan mengambil bentuk seekor ular sanca berdarah besar. Pupil matanya merah-merah dan dipenuhi rasa permusuhan yang mendalam. Jiwa piton darah, ekspresi Bai Xuan dingin. Kemudian, tombak di tangannya meledak maju dalam cahaya merah yang menyilaukan. Blood Piton menyerang dari belakangnya, dengan sangat cepat sehingga melecut angin sekuat raungan guntur. Ular itu mengayunkan ekornya, melingkar di sekitar tombak, dan melonjak ke arah Susuan dan sekutunya dalam lautan cahaya merah darah. Penindasan belaka mengejutkan mereka. Gunung air padat. Ekspresi Susuan berubah sangat serius ketika dia memindahkan energi spiritual di dalam tubuhnya dan menggeram. Gelombang biru besar naik ke udara seperti gunung padat air biru, berkumpul dan berputar, sampai bahkan ruang di sekitarnya tampak membungkuk di depan bobotnya yang menakutkan. Gelang roh drakonik, pembantaian naga banjir naga. Li Qing juga mengedarkan energi spiritualnya melalui gelang roh drakonik sebanyak yang dia bisa. Dua loop spiritual meletus dengan peluit cahaya spiritual ketika naga merah dan naga banjir terjalin dalam spiral merah. Tekanan tampilan ini sangat mengesankan, untuk sedikitnya. Ledakan, serangan menakutkan itu bentrok lagi dan lagi. Lonjakan energi spiritual berdesir dan menciptakan badai mengamuk yang menghancurkan segala sesuatu di negeri ini. Angin menderu, kalian ingin mengalahkanku, hanya dengan dirimu sendiri. Bai Xuan bertanya ketika dia melihat serangan mereka bertemu dengan senyum dingin di matanya. Dia mengepalkan tinjunya dan piton raksasa itu melesat pergi, memancarkan aura amat buruk. Ledakan, Blood Piton menabrak gunung air biru. Tumbukan menakutkan memaksa gunung air menyerah, sampai akhirnya, seluruh gelombang meledak. Gunung air biru telah hilang dan Blood Piton tidak terluka. Ia maju ke depan dengan aura yang padat dan amat parah, dan bertemu naga merah lagi. Dong, dampak yang menghancurkan bumi terdengar, dan kedua naga itu menangis sedih. Gelang roh redup dan terbang mundur, mendarat di tangan Li Qing. Puff, Li Qing dan Susuan menjadi pucat dan batuk dengan darah segar. Aura mereka redup saat serangan itu membuat mereka terbang mundur. Jelas bahwa mereka menderita luka berat. Blood Piton melanjutkan serangannya ke arah mereka, dengan kekuatan apapun yang tersisa. Perisai gunung. Guo Xiong berteriak ketika dia melangkah maju. Perisai kuningnya meledak dengan cahaya yang menyilaukan dan segunung rune muncul di permukaannya, memberikannya perasaan mendalam akan niat dan stabilitas yang dalam. Dong, Blood Piton menghantam perisai cahaya dengan suara keras, dan Guo Xiong hampir tersentak bangun. Dia mundur beberapa langkah saat darah segar mengalir di antara jari-jari tangan tamennya. Tapi Guo Xiong adalah pejuang yang berkemauan keras. Bahkan jika dia berdarah di sungai, dia masih memegangi perisai cahayanya. Seperti Susuan dan Li Qing, dia juga dikirim terbang beberapa meter sebelum dia berhasil menangkap diri dengan deru. Frustrasi, baru sekarang darah Piton kehabisan energi spiritual dan bubar. Guo Xiong terengah-engah saat dia pijakan.
Lengannya masih bergetar saat dia membalikkan wajahnya yang dipenuhi keringat ke arah Susuan dan Li Qing yang pucat dan bertanya melalui giginya, apakah kamu baik-baik saja? Susuan dan Li Qing tersenyum pahit. Bai Suan terlalu kuat, tidak mungkin mereka bisa mengalahkannya, bahkan jika mereka bekerja bersama. Guo Xiong menggertakkan giginya saat dia dengan sungguh-sungguh menyatakan, kalian pergi saja, aku akan menjaganya. Petik 2. Kamu tidak bisa melakukan itu sendirian. Petik 2. Susuan mengepalkan tinjunya, menggertakkan giginya, lalu tiba-tiba berbalik menghadap puncak gunung tempat Sulinger hinggap. Dia masih memperhatikan mereka dengan wajah penuh kecemasan. Susuan menggeram, bawa Mu Chen bersamamu dan pergi. Kakak, Sulinger sangat cemas dan kesal sehingga matanya berubah merah. Dia menginjak kakinya dengan frustrasi dan keengganan untuk meninggalkan mereka dan melarikan diri. Jangan biarkan kita mati sia-sia, balas Susuan tegas. Ini adalah pertama kalinya Sulinger melihat ekspresi tegas di wajah saudara perempuannya. Air mata mengalir di wajahnya saat dia menggertakkan giginya dan mengambil Mu Chen dari tanah, bersiap untuk melarikan diri. Haha, betapa tindakan yang benar untuk meninggalkan dirimu dan menyelamatkan orang lain. Tapi tidak ada gunanya, Bai Suan dengan dingin menyatakan saat dia melihat mereka. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat menghalangi jalanku? Guo Xiong dengan dingin balas tersenyum. Sama-sama mencoba, mata Bai Suan berubah dingin. Tanpa peringatan, dia bergerak seperti hantu dan muncul tepat di depan Guo Xiong. Tombak merah tua mendorong ke depan, dipenuhi dengan aura amat buruk. Guo Xiong tertangkap basah, namun, perisai cahayanya yang kuat berhasil terbentuk lagi, tepat pada waktunya. Dentang. Percikan api berkedip-kedip dan Guo Xiong kewalahan karena terkejut ketika dia menyaksikan serangkaian retakan dengan cepat merangkak ke permukaan perisainya. Hancurkan, lengan Bai Suan bergetar dan perisai ringan meledak. Tombak itu melecut ke arah dada Guo Xiong seperti naga yang terbang dengan kecepatan kilat. Gelombang biru naik di antara mereka dan menangkap tombak, menyebabkannya membelok cukup jauh sehingga ujung tombak menembus bahu Guo Xiong. Guo Xiong melolong kesakitan saat dia mundur. Darah menyembur dari lubang di bahunya, luka itu membuat seluruh lengannya tidak berguna. Susuan dan Li Qing segera mengambil posisi bertahan di depan Guo Xiong. Mereka memelototi Bai Suan, yang kembali menatap mereka dengan ekspresi mengejek kucing yang bermain-main dengan mouse. Nona kecil, jika kamu mencoba lari, kakakmu dan temanmu mungkin mati di tanganku. Bai Suan mengancam sambil tersenyum pada Sulinger. Dia masih memegang Mu Chen dan bersiap untuk melarikan diri. Dia menghentikan langkahnya saat dia menggigit bibir kemerahannya begitu keras sehingga garis tipis darah menetes ke bawah. Wajah cantiknya dipenuhi dengan air mata berkilau dan putus asa. Tapi akhirnya, dia membuat keputusan. Dia menyeka air mata dari wajahnya dan berlari pergi dengan Mu Chen di belakangnya. Dia tahu bahwa tinggal lebih lama hanya akan membuat semua pengorbanan mereka menjadi sia-sia. Bai Suan tersenyum mendengarnya. Ada kilatan ganas di matanya saat tombak berdarah itu bergetar, lalu meledak ke arah pesta Susuan dalam serangan yang kuat. Pesta Susuan tiba-tiba dikelilingi oleh bahaya ledakan tiba-tiba Bai Suan. Tombak merah darah itu bisa menembus salah satu dari mereka. Haha, kakakmu tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Petik 2. Bai Suan dengan ganas menghujani mereka, sambil mengejek sosok-sosok kecil yang gemetaran dengan suara dingin, jauh. Dan iblis. Sulinger menutupi mulutnya yang merah dengan tangan kecil, lalu dengan kikuk menghapus air matanya. Akhirnya, dia cukup pulih dari ketenangannya untuk menyatakan, Bai Suan, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Bai Suan dengan dingin tersenyum. Sangat, kalau begitu mari kita tunggu sampai aku membunuh saudara perempuan kamu dan teman-teman kamu. Lalu, aku akan menyingkirkanmu. Dia berbalik ketiga, yang pelanggarannya semakin lemah. Tiba-tiba, matanya menampakkan ekspresi dingin dan dia meluncurkan tombak berdarah dengan energi yang kuat, menghancurkannya bertiga. Puff! Mereka bertiga batuk seteguk darah saat tubuh mereka terbang mundur. Wajah mereka seputih kertas. Ambil langkah lain, dan kakakmu benar-benar akan mati. Bai Suan mengancam sambil tersenyum ketika dia bergerak untuk berdiri tepat di atas Susuan. Tombak berdarah di tangannya menusuk ke arah lehernya yang putih seperti salju dengan kekuatan yang cukup besar sehingga angin kencang muncul di sekitar mereka. Tanpa berbalik, Sulinger membayangkan adegan yang terjadi di belakangnya. Dia berhenti dan bahunya bergetar.
Lebih banyak darah mengalir di bibirnya yang kemerahan. Tapi sama seperti Baisuan mengharapkan Sulinger untuk berbalik dan menyerangnya, dia berbicara dengan suara serak rendah. Baisuan, aku pasti akan menemukanmu. Dan ketika aku melakukannya, aku pasti akan membunuhmu. Petik 2. Kemudian, putih matanya memerah dan dia melintas. Bang! Tetapi sebelum dia bisa terlalu jauh, lengan yang tegas tiba-tiba menghentikannya. Sulinger dikejutkan oleh sentuhan dan melihat ke bawah untuk melihat Mu Chen perlahan mengangkat kepalanya dari lengannya. Wajahnya memerah dan pupilnya yang hitam pekat sekarang merah padam. Pembuluh darah menonjol dari bawah kulitnya, dan darah segar keluar dari kulitnya. Semua ini, ditambah dengan aura amat buruk yang tak terlukiskan di matanya, memberinya penampilan yang mengerikan. Mu Chen seperti asura haus darah yang baru saja keluar dari api penyucian. Yang lain merasakan ketakutan yang menusuk hanya dari pandangannya. Mu Chen, kamu. Sulinger juga takut dengan penampilan Mu Chen. Dia mendapati dirinya kewalahan oleh emosinya dan menangis terseduh-seduh. Aku seharusnya memastikan bahwa tidak ada yang terjadi padamu. Kalau tidak, kakak dan yang lainnya akan mati sia-sia. Cepat dan tinggalkan aku. Petik 2. Aura amat buruk tak berujung berdesir di Mu Chen, dan dia perlahan mengangkat tangan berdarah, berurat untuk menghapus air mata dari pipi wanita muda itu. Wajahnya, yang membuat orang lain gemetar ketakutan, cerah dengan senyum yang begitu akrab dengan Sulinger. Suara lembut menenangkan emosinya. Jangan khawatir, aku berjanji tidak ada satupun dari mereka yang akan mati. Kekuatan ominous. Sulinger berdiri di puncak gunung, menatap dengan mata terbelalak pada penampilan menakutkan Mu Chen. Dia tidak tahu mengapa Mu Chen mengambil formulir ini, jadi dia menyeka air matanya dan bertanya, apa yang kau rencanakan? Dia bertanya-tanya apa yang dia rencanakan. Apakah itu penting? Akhirnya telah dinubuatkan, Baisuan terlalu kuat. Bahkan kakak perempuannya tidak akan bisa mengalahkannya. Jadi bagaimana mungkin Mu Chen, yang hanya di Heavenly Fusion Stage, bisa melakukan apa saja? Tunggu kesempatan untuk melarikan diri dengan kakak perempuanmu dan yang lainnya. Lari jauh dan jangan kembali untukku. Mengerti? Tuntut Mu Chen, bahkan ketika kekuatan di matanya melemah saat suaranya semakin serak. Sepertinya ada aura mengerikan tak berujung melonjak dalam suaranya, dan membuatnya terdengar dingin bagi orang lain. Sulinger sangat ketakutan sehingga dia mundur 2 langkah. Mu Chen tampak seolah-olah dia sedang berusaha menekan sesuatu. Bekas luka berdarah menutupi tubuhnya terus-menerus berkedip. Seperti asura pembunuh yang keluar dari api penyucian. Dia terdiam menatap Mu Chen, lalu mengangguk. Mu Chen menerima pengakuannya, lalu berbalik tanpa sepatah kata pun. Kemudian, dia bergerak seperti seberkas petir menuju cakrawala. Suara seraknya bergema di atas tanah. Baisuan, barang yang kamu cari ada di tangan aku. Tetapi apakah kamu dapat mengambilnya kembali atau tidak, itu tergantung pada kemampuan kamu. Petik 2. Baisuan dengan dingin tersenyum saat dia menyaksikan Mu Chen dengan mata seperti pisau terbang. Haha, jadi kamu kembali, pada akhirnya. Petik 2. Mu Chen, kamu, Susuan dan yang lainnya menjadi semakin tertekan, mereka dengan putus asa berhasil menunda Baisuan untuk membeli waktu untuk Sulinger. Tapi sekarang, Mu Chen tiba-tiba datang kembali. Namun, Mu Chen tidak repot-repot dengan apa yang terjadi di kepala mereka. Riak-riak di mata merahnya semakin melemah saat itu, akhirnya, mereka menghilang sepenuhnya. Dia dengan erat mengepalkan tangannya, lalu perlahan melonggarkannya. Jika mereka memiliki kekuatan untuk melihat ke dalam tubuhnya, mereka akan menemukan energi mengerikan mengamuk melalui meridiannya dengan kekuatan yang menakutkan. Tetapi setiap kali itu berdenyut dalam dirinya, meridiannya bergerak sedikit sebagai respons. Aura amat buruk yang tak terlukiskan memenuhi dirinya. Namun, rasa sakit ini yang memungkinkan Mu Chen untuk menjaga pikiran yang jernih, bahkan ketika energi mengerikan menyerbunya. Benar-benar gila. Petik 2. 9 Neteber tidak bisa menahan kepalanya ketika melihat pembantaian di laut aura Mu Chen. Energi mengerikan adalah kekuatan yang sangat menindas dan unggul dalam merusak pikiran. Begitu pikiran Mu Chen jatuh di bawah aura amat buruk, ia akan berubah menjadi boneka yang membunuh, selamanya tidak bisa bangun. Energi mengerikan itu kuat, tetapi juga berisiko untuk terlibat. Satu kesalahan langkah dan Mu Chen akan memberikan dirinya untuk itu. Sungguh individu yang berani. Mu Chen diam-diam berdiri di langit. Begitu riak di matanya menghilang, auranya hampir memudar juga.
Tanda merah darah menempel di kulit Mu Chen dan menggeliat seperti cacing. Itu pemandangan yang tidak nyaman, untuk sedikitnya. Kami sudah sejauh ini, namun kamu masih berusaha menipu aku. Bodoh sekali. Petik 2. Bai Xuan dengan dingin tersenyum ketika dia melihat tatapan aneh di mata Mu Chen. Dia tidak merasa terancam dengan bentuk Mu Chen saat ini. Setelah semua, Bai Xuan adalah tahap akhir tahap transformasi surgawi. Ditambah lagi, Bai Xuan memiliki artefak spiritual peringkat tinggi dan kemampuan tempurnya adalah yang terbaik, bahkan di antara teman-temannya. Tidakkah akan mudah baginya untuk berurusan dengan anak nakal Heavenly Fusion Stage Tunggal? Mati. Bai Xuan meledak ke depan dan tombak berdarah di tangannya berdesir dengan energi spiritual saat merobek udara menuju Mu Chen. Mu Chen, hati-hati, teriak sekutunya. Mu Chen tampaknya tidak mendaftar peringatan mereka. Sesaat sebelum tombak berdarah itu menembus dadanya, dia mengulurkan tangan dan meraih porosnya. Berderak, berderak, tombak yang sangat tajam memancarkan lengkingan yang menusuk telinga saat darah segar mengalir dari tangan Mu Chen ke ujung tombak. Tanda berdarah di kulit Mu Chen menjadi gelap. Ekspresi Bai Xuan sedikit berubah. Dia mulai merasa tidak enak. Mu Chen ini berbeda dari yang dia temui di dalam perbendaharaan. Mu Chen mencengkeram ujung tombak saat dia mengangkat kepalanya untuk menunjukkan matanya yang merah dan merah. Seolah-olah matanya adalah dua lautan darah, berguling-guling dan dipenuhi dengan aura amat buruk. Bekas luka berdarah muncul di wajahnya dan memberinya citra asura yang haus darah. Ledakan, aura amat buruk melonjak keluar dari tubuh Mu Chen seperti lautan berdarah. Langit menjadi merah, gelap, garis berdarah tipis perlahan menetes di kulit Mu Chen, dari tempat-tempat di mana nadinya telah menerobos. Meskipun Mu Chen sendiri adalah kekuatan yang kuat, energi mengerikan masih terlalu kuat dan menindas untuk ditangani oleh tubuhnya. Ini, Bai Xuan, Su Xuan, dan yang lainnya semua menyaksikan dengan takjub di pemandangan yang akrab di depan mereka. Mereka gemetar ketika mereka menjadi kewalahan karena shock. Bukankah ini tepatnya yang terjadi pada pilar hitam iblis, ketika ia pertama kali membuka segelnya? Tapi sekarang, energi mengerikan itu jauh lebih mengerikan daripada sebelumnya. Tapi mengapa ini terjadi pada Mu Chen? Su Ling'er ingat permintaan Mu Chen dan dengan cepat membuat mundur, bahkan saat dia menarik ketiga lainnya. Mu Chen memastikan bahwa mereka telah lolos dari jarak yang cukup sebelum dia melontarkan senyum penuh dengan tanda berdarah. Tapi sekarang, itu adalah pemandangan yang sangat biadab. Permusuhan terhadap angin bahkan memengaruhi aura Bai Xuan. Fasad yang luar biasa. Bai Xuan melotot saat dia menggeram. Telapak tangannya bergetar saat dia menarik kembali tombak merah darah dan merobeknya dari tangan Mu Chen dengan mandi darah merah. Dia melangkah maju, lalu menyapu tombak kembali ke arah Mu Chen, kali ini dengan kekuatan yang cukup sehingga meninggalkan afterimages yang memusingkan. Ledakan, aura amat merah darah melonjak dari tubuh Mu Chen, seperti cangkang baju besi merah. Dia membiarkan tombak tajam Bai Xuan mencapainya. Saat tombak yang kuat bertemu cangkang aura amat buruk, tombak itu lenyap. Namun, badai tombak masih merobek luka baru di tubuh Mu Chen. Tapi luka-luka baru itu tidak cukup untuk mencegah Mu Chen. Sebaliknya, mata merahnya lebih dalam warnanya dan raungan yang dalam di tenggorokannya. Dia melepaskannya saat energinya yang sangat kuat mengambil bentuk tombak berdarah kedua. Mu Chen gemetar karena lonjakan di tubuhnya dan bentrokannya dengan Bai Xuan. Gelombang kejut yang kuat berdesir dari dampak, dan puncak gunung di dekatnya hancur. Di satu puncak gunung yang jauh, Su Xuan dan yang lainnya berdiri dan menyaksikan konfrontasi dengan ketakutan dan kekhawatiran di mata mereka. Mereka menyadari bahwa sekarang, Mu Chen mampu berdiri sendiri melawan Bai Xuan. Guo Xiong tidak bisa menahan gumamannya yang tercengang. Bagaimana dia bisa tumbuh begitu banyak? Sesuatu berkedip di mata Su Xuan yang menawan. Itu kekuatan yang sama dengan pilar iblis hitam di Spirit Treasury. Dugaan aku adalah bahwa Mu Chen telah diambil oleh aura amat buruknya. Petik 2. Ketika Su Ling'er mendengar hal itu dikatakan, dia langsung menjadi cemas. Lalu Mu Chen, aku pikir dia mencoba menggunakan pertarungan untuk mengeluarkan aura mengerikan di dalam tubuhnya. Tetapi jika itu benar, maka dia dalam posisi yang sangat berbahaya saat ini. Aura amat buruk itu sangat menindas, jika Mu Chen tidak menanganinya dengan benar, dia bisa dimakan. Aura amat buruk akan menguasai inderanya dan dia akan berubah menjadi boneka pembantaian.
Petik 2. Susuan menghela nafas saat dia menatap sosok yang jauh yang diselimuti warna merah. Yang terbaik yang bisa kita lakukan sekarang adalah percaya pada Mu Chen. Petik 2. Dentang. Kedua tombak berwarna merah darah itu bentrok dan kekuatannya mereda. Bahkan ruang di sekitar mereka mulai berputar. Wajah Baisuan berubah menjadi abu-abu baja dan keheranan memenuhi matanya. Dia menolak untuk percaya bahwa Mu Chen benar-benar mengikutinya untuk beberapa pertukaran, dan masih tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Seolah-olah kekuatan Mu Chen telah menyusulnya. Baisuan tidak percaya, tapi dia bukan ahli rata-rata kamu. Perlahan-lahan ia mulai mengumpulkan petunjuk dan mengisi sisanya dengan perhitungan. Apakah dia meminjam energi mengerikan yang menyerang tubuhnya? Sesuatu berkedip di mata Baisuan saat dia menatap wajah Mu Chen yang berlumuran darah. Tidak ada sedikit pun emosi di mata Mu Chen. Hanya haus darah murni. Baisuan melontarkan senyum buas. Bagaimana kamu berbeda dari binatang haus darah? Jelas baginya bahwa Mu Chen telah meminjam kekuatan energi amat buruk, tetapi sebagai gantinya, dia kehilangan kesadaran dan telah berubah menjadi boneka pembantaian. Karena kamu sangat kesakitan, biarkan aku membebaskanmu. Petik 2. Baisuan tiba-tiba melonjak, membangkitkan gelombang energi spiritual. Dia meraung dan energi spiritual yang tak terbatas naik dari belakangnya, seperti binatang merah darah kolosal. Rasa permusuhan yang kuat membumbung ke surga. Binatang darah iblis, laut peleburan darah. Baisuan berteriak ketika binatang merah jambu tiba-tiba meledak. Itu berubah menjadi gelombang darah yang memenuhi segalanya antara langit dan bumi. Onom, lautan berdarah membawa kekuatan yang menghancurkan bumi saat menyapu dari langit dan tanah setiap gunung di jalurnya menjadi debu. Mati, Baisuan dengan kejam tersenyum. Mu Chen perlahan mengangkat kepalanya saat senyum mengejek menyebar di wajahnya yang ditandai aneh. Murid merah, yang dipenuhi dengan permusuhan, berdesir. Mengaum, lautan tak berujung aura amat buruk melonjak dari tubuh Mu Chen, membentuk versinya sendiri dari langit berbintang yang berdarah. Dalam langit berdarah ini, seekor harimau putih besar terbentuk. Satu dengan mata merah tua. Segel ilahi dari macan putih ini, yang mengandung niat membunuh tanpa batas, perlahan bergabung dengan aura amat buruk, menjadi kekuatan yang bahkan lebih menakutkan. Bahkan langit dan bumi bergetar di depannya. Mu Chen melayang saat permusuhan memenuhi langit di sekitarnya. Saat dia melayang di depan harimau putih besar, senyum mengejek di wajahnya yang berlumuran darah semakin lebar. Kamu yang akan mati.